Shalom saudara-saudara, saat ini saya mau berbicara tentang menyembuhkan luka batin. Di dalam hidup kita, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, pastilah kita pernah menyakiti orang lain dan membuat orang lain terluka, dan orang lain juga pernah menyakiti dan membuat kita terluka. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh karena itu, akibat dari dosa asal dan akibat dari tabiat manusia itu cenderung suka melukai orang lain. Baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, pasti akan selalu melukai orang lain. Demikian juga, tidak terlepas semua manusia di muka bumi ini pasti pernah terluka. Dan orang-orang di dekat kita juga pasti pernah kita lukai. Dengan skala yang berbeda-beda tentu saja. Kali ini saya mau bicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus minta sama Tuhan untuk supaya Tuhan menerangi hati kita dan melihat masih ada luka batin gak di dalam hati kita. Karena kalau ada luka batin yang kita simpan, kita gak selesaikan, efeknya akan buruk di kemudian hari. Kita seperti sedang menaiki seekor kuda, kita tunggangi kuda itu. Tapi ternyata kuda itu membawa luka, membawa kepahitan, membawa kebencian, membawa trauma, membawa rasa takut, khawatir, dendam. Dan tanpa sadar, ketika kita menunggangi kuda itu, orang-orang bilang, wow, kita luar biasa, kita bisa survive dengan keadaan yang buruk. Padahal lukanya masih ada di sana. Luka batin itu masih disimpan. Kalau seperti itu, ketika orang luar melihat kita sedang menunggang kuda dengan kerennya, tapi ternyata kuda itu akan membawa kita ke tempat yang luka inginkan. Ke tempat yang tidak seharusnya kita berada di sana. Karena kita masih menyimpan luka. Itulah sebabnya Tuhan ingin sekali berurusan dengan luka batin kita, agar kita bisa menunggangi kuda yang sehat, di trek yang benar, dan kita bisa memenuhi panggilan Tuhan, bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Semua manusia pernah terluka dan pernah melukai, tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal harganya, harus tahu bahwa rencana Tuhan membuat kita itu bebas dan sembuh dari luka batin. Itulah sebabnya hari ini kita mau lihat sama-sama apakah kita masih ada luka batin. Karena orang dengan luka batin biasanya ada efek yang dia timbulkan bagi dirinya maupun orang lain. Misalnya, dia merasa khawatiran, dia merasa takut, dia suka mendendam, dia suka tersinggung, dia merasa tertolak, dia merasa rendah diri, dia merasa orang-orang mengucilkan dia padahal enggak, dia mengasihani diri sendiri. Semua yang dia rasakan itu biasanya berlebihan oleh karena ada luka batin. Ada banyak sekali tanda orang itu mengalami trauma dan luka batin di dalam hidupnya. Nah, kita mau lihat ada kisah yang Tuhan Yesus izinkan untuk kita pelajari di dalam firman Tuhan. Kita lihat sama-sama di kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ
Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ini tentang penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan di kolam Bethesda. Diceritakan oleh firman Tuhan tadi bahwa ada seorang lumpuh berada di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu kolam yang sangat terkenal yang ada di Yerusalem. Mereka mempercayai bahwa ketika air kolam itu bergerak, itu tandanya malaikat lagi turun. Siapa saja dengan penyakit apa saja yang pertama kali turun ke air kolam itu ketika ada ombak, yang mereka percaya malaikat lagi turun, apapun juga penyakitnya pasti sembuh. Dan Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda melihat ada seorang yang sudah lama menderita sakit di sana. Dikatakan seorang lumpuh yang sudah menderita sakit 38 tahun. Pasti Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka Tuhan Yesus mendekati dia dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi bukan jawab ya atau tidak. Ternyata pria ini, si orang lumpuh ini, dia bukan hanya menderita sakit di luar, tapi dia juga ternyata sakit di dalam. Dia ada luka batin. Karena dari jawaban dia terhadap Tuhan Yesus, terhadap pertanyaan Tuhan Yesus itu tidak mengenai sasaran. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak menjawab ya atau tidak. Yang harusnya dia jawab ya. Dia jawabnya lain. Dia jawabnya, "Waktu airnya bergoncang, tidak ada seorang pun yang datang untuk menolong aku sehingga aku bisa masuk ke kolam itu. Dan kalaupun aku lagi bergegas menuju ke kolam itu, orang lain duluan turun." Jadi dia mulai menyalahkan situasi, dia mulai menyalahkan keadaan dirinya, bahkan dirinya sendiri yang gak bisa cepat, tentu saja karena dia lumpuh. Dan dia mulai mencari kambing hitam. Orang lain yang gak kompromi atau yang gak kasih duluan dia supaya turun. Jadi bukannya jawab ya dan tidak, dia mulai mengasihani diri sendiri. Dan jawaban itu juga menggambarkan terkadang ada orang-orang dengan luka batin nggak langsung berdiri dan berkata, "Tuhan, ayo sembuhkan aku." Ada orang-orang yang nyaman, dia tinggal, duduk diam, tidur-tiduran dalam keadaan ya terluka batin ya biarin aja, dicuekin, diabaikan. Lukanya itu diabaikan. Nah bahaya. Luka yang di luar kalau kita lihat kita bisa ke dokter dan minta obat sehingga bisa perlahan-lahan dengan waktu itu sembuh. Tetapi kalau luka batin lukanya di dalam, nggak bisa
disembunyikan dan diabaikan begitu saja, nanti bernanah infeksi dan bisa menyebabkan kematian rohani. Bisa menyebabkan sesuatu yang gawat, bisa timbul akar kepahitan, bisa menjalar kebencian di mana-mana karena nggak kelihatan kan. Itulah sebabnya kita harus minta Tuhan menerangi supaya yang tidak kelihatan itu, yang lebih berbahaya itu bisa sembuh. Kalau orang membawa luka di mana-mana, ketika ada yang tidak sengaja menyakiti dia, dia akan amat sangat sakit, dendam, akar kepahitan, dan muncullah sakit fisik. Justru sakit yang di dalam yang tidak kelihatan ini lebih berbahaya daripada yang di luar karena tidak terdeteksi. Kelihatannya dia baik-baik saja, padahal dia sudah menderita luka yang dalam. Itulah sebabnya banyak orang mengakhiri hidupnya karena stresnya, luka batinnya, semuanya ditumpuk jadi satu, nggak pernah dia berurusan dengan luka batin. Akibatnya banyak batasan-batasan di dalam hidupnya yang seharusnya dipakai Tuhan luar biasa menjadi terhalangi oleh karena dia belum sembuh secara batinnya. Padahal Tuhan ingin dia berbahagia dan mengalami sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Itulah sebabnya kita lihat di sini orang lumpuh itu gak jawab ya dan tidak. Tapi dia mulai alasan. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Dia tetap menolong. Tuhan Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh itu dengan semangat dia bangun, dia angkat tilam, dia berjalan. Padahal itu hari raya orang Yahudi dan bertepatan dengan hari Sabat. Jadi nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh kerja. Seharusnya seperti itu. Maka ketika orang-orang Yahudi lihat, ini orang lumpuh kok angkat tilam sih? Maka mereka mendekati dia dan berkata, kenapa kamu angkat tilam di hari Sabat? Kan nggak boleh. Yang dia lakukan lagi, dia bilang, bukan aku yang suruh, itu seorang yang telah menyembuhkan aku. Jadi dia nggak mau ambil tanggung jawab, dia nggak mau ambil bagian, padahal dia sudah terima kesembuhan. Dan kalau kita lihat tadi, pada saat saya baca, tidak dituliskan bahwa orang ini berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bersyukur, tidak. Bahkan ketika Tuhan Yesus dikatakan menghilang di antara banyak orang, orang ini, si lumpuh ini tidak sempat berterima kasih. Karena dia itu hidup dalam keadaan memelihara luka batin. Fisiknya sudah sembuh, tapi ternyata dalamnya perlu dia berurusan dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mau sembuh dari luka batin, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan berbicara kepada Tuhan Yesus dengan jujur. Tuhan Yesus, aku mengalami luka batin. Oleh karena kalau Bapak Ibu bisa punya waktu untuk merenungkan, ambil kertas, tulis. Siapa yang melukai Bapak Ibu? Misalnya nomor 1 yang melukai ayah. Di mana? Situasi seperti apa? Itu bisa dituliskan. Karena banyak orang yang berkata, aku sudah maafkan kok. Aku sudah nggak apa-apa kok. Padahal ternyata batinnya itu masih terluka. Masih apa-apa. Dia bergerak dan melukai orang lain, dia bergerak dan tidak penuh dengan damai sejahtera, dia bergerak dan penuh dengan kekecewaan karena belum sembuh, tapi dia abaikan. Dia berkata, nggak ada apa-apa kok, sudah beres kok, padahal belum beres. Jadi yang pertama datang kepada Tuhan Yesus dan akui dengan jujur. Perlu waktu, perlu merenungkan. Orang siapa yang pertama-tama melukai aku dan kemudian aku dendam, timbul akar kepahitan, dan situasi yang seperti apa, akui di hadapan Tuhan. Supaya kita itu bisa sembuh dan bebas. Jangan berkata, waktu akan bisa menyembuhkan. Waktu sama sekali tidak bisa menyembuhkan luka batin seseorang. Luka batin seseorang hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan proses dan tentu saja ada waktu. Bukan waktu yang menyembuhkan. Tapi dalam proses itu ada waktu berangsur-angsur sembuh dan kemudian sembuh. Sekalipun ada bekas luka mungkin,
Tapi orang itu telah sembuh. Dan bekas luka itu adalah tanda anugerah bagaimana Tuhan menyembuhkan orang itu dari luka batin. Dan yang kedua, agar sembuh dari luka batin, kita harus jadi orang-orang yang bertobat dan mengampuni orang lain. Dan juga mengampuni situasi, mengampuni diri kita sendiri kalau kita bermasalah dan marah pada diri sendiri. Kita harus berdoa sama Tuhan, minta ampun, dan juga mengampuni, bertobat. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang lumpuh ini di bait Allah, Tuhan Yesus berkata, "Lihat, kamu sekarang sudah sembuh. Mulai hari ini, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk jangan terjadi kepadamu." Itu Tuhan Yesus mau mengajak dia untuk bertobat dan juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Itulah sebabnya kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengampuni orang lain dan situasi. Oleh karena kita pun pernah melukai orang lain pun pernah melukai kita. Jadi kita harus bereskan satu demi satu. Yang ketiga, kalau kita mau sembuh, tutup lembaran yang lama dan buka lembaran yang baru. Kita harus berani untuk tutup lembaran yang lama. Kita nggak bilang, dulu aku begini, dulu aku dihancurkan dan akhirnya aku dendam sampai sekarang. Dulu kesulitanku ini dan itu aku bawa sampai sekarang. Kalau kita mau cerita dan kesaksian, itu merupakan cerita dan kesaksian kemenangan. Aku sudah bebas dari luka batin. Sebaiknya seperti itu. Kita buka lembaran yang baru, masa depan yang baru bersama dengan Kristus. Dan yang keempat, untuk sembuh dari luka batin, kita harus jaga hati. Siapa yang harus jaga hati kita sendiri? Ya kita. Kita harus jaga supaya hati kita nggak gampang terluka. Apakah masih akan ada terluka? Bisa, masih akan ada selama kita hidup. Kita masih bisa melukai orang lain dan dilukai. Tapi kita harus jaga hati supaya nggak dikit-dikit terluka. Kalau misalnya ada yang dengan tidak sengaja melukai, maka kita harus jadi orang yang bisa menguasai diri, bisa menguasai hati, dan menjaga hati kita sendiri ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami luka batin. Agar supaya semua kita dapat meminta Tuhan menerangi hati kita supaya dibersihkan, disembuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Hari ini hamba berdoa minta Tuhan supaya Engkau menerangi hati saudara-saudaraku di mana saja mereka berada. Beritahukan luka bagian mana dilukai oleh siapa dan biar dari hati yang tulus keluar pengampunan kepada orang yang telah bersalah dan juga kepada situasi ataupun kepada diri sendiri. Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami, kuatkan setiap saudara-saudaraku yang mengikuti acara ini, supaya menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau, orang-orang yang sembuh dari luka batin. Kami bersyukur, kami percaya bahwa hari ini ketika luka batin itu diakui, diterangi, maka Engkau sendiri yang menyembuhkan luka-luka masa lalu yang terjadi pada semua yang berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, terus jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.